Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mang Apun kembali di Teras Desa, sebuah podcast dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Dan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana peran desa di masa larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tentunya. Karena pasti desa akan menjadi tujuan mudik dalam kebudayaan Lebaran di Jawa Barat. Bersama saya sudah ada Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Pak Wahyudin. Pak Wahyudin, siap. Sehat tak? Saya Pak, izin Kang Afun. Mangga. Dan kita sudah prokes, jadi mohon izin juga membuka masker. Dan jaraknya juga cukup ya Pak ya? Kalau nggak percaya, sok ya. Ukur. Pak Wahyudin, sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Pak, di suasana larangan mudik, ini tahun kedua kalau nggak salah ya, tahun kedua untuk larangan mudik di masa pandemi. Apa yang sudah disiapkan di tingkat desa? Oke, makasih teman-teman. Sebenarnya kita sudah punya pengalaman di tahun lalu, sehingga tahun 2021 ini dari awal sudah kita persiapkan, terutama dengan Kementerian Desa, PRT. Jadi dari aspek pendanaan saja di desa itu untuk membuat posko COVID yang sudah dibentuk beberapa tahun lalu ya? Itu 8% dananya, dari dana yang disalurkan 8% dari dana desa. Iya, 8%. Sehingga secara persiapan sudah kita matang di desa itu. Dari aspek poskonya sudah dipersiapkan dari awal. Jauh-jauh hari dari bulan Januari sebelum kita ada surat edaran larangan mudik dan sebagainya, dari aspek pendanaan dan persiapan itu sudah. Pas juga Pak Gubernur membuat surat edaran ke kabupaten kota agar mempersiapkan keadaan tertentu dalam tertentu. Dan sekarang terbukti kita dapat larangan. Dan sebenarnya sudah siap. Hanya barangkali implementasi yang kita maklum lah. Di desa itu kan paternalistis. Pak Kapur kan adik saya, kenal baik, masa pulang terus dicegat kalau sudah masuk desa. Iya, itu yang kita mungkin belum AKB lah, belum tega, belum tegal lah di desa. Saya yakin belum tegas seperti itu. Kecuali hari ini, kemarin kan sudah jelas tuh, ada pembatasan banget, penutupan, jadi itu mah sudah di awal. Nah, sebelum tanggal 6 itu kan masih ada waktu nih, teman-teman nih di kota yang bekerja di kota pada pulang, kan masuk ke desanya pasti agak lancar dibanding tanggal 6 kemarin dan hari nanti kan gitu. Nah, itu. Jadi ada kemungkinan itu Pak Wahyudin di desa itu sekarang sudah para pemudik itu sudah ngumpul gitu. Sebagian secara itu iya, kita jangan tutup mata lah. Kan kita juga lihat di media juga sama kan. Nah, pada sebelum tanggal 6 nih seolah-olah nih pesta mudik gitu kan gitu ya. Mangpung kan gitu. Nah, dengan kenyataan seperti itu, apa yang sudah disiapkan selain posko misalnya di desa? Apakah ada kebijakan karantina di beberapa tempat? Kalau salah ada yang menggunakan tempat-tempat bekas ya untuk mengkarantina pemudik yang terlanjur datang itu. Jadi emang tempatnya seram gitu ya. Hasil pemantauan aja nih Kang. Ya, kemana? Hasil pemantauan itu memang di desa itu ada. Cuman banyak kepada karantina rumah. Jadi begitu datang para RT atau RW plus perangkat desa datangi, jadi tidak keluar dulu lah sebelum ada penugasan. Saya mah jadi tergelitik Pak. Secara karantina rumah, karantina khusus ada memang sudah tidak saya signifikan. Cuman mereka juga mengerti di desa itu, mengerti karena pengalaman tahun lalu ya semua sudah persiapkan di desa itu. Tapi ada perintah khusus nggak dari dinas untuk membuat sarana? Oh ada dari Pak Gubernur juga bikin edaran untuk membuat karantina khusus, rumah karantina. Ada berapa? Sudah yang ada perkembangan sampai dengan hari ini, rumah karantina itu sejumlah 3.156 lebih dari desa yang menyediakan karantina, rumah karantina dari 5.000 sampai dengan data hari ini. Desa lebih sudah 3.000 ya. Perkembangan sampai dengan hari ini. Jadi sebenarnya di desa sudah
mempersiapkan tapi dengan penuh pengertian gitu, dengan pengertian, tidak secara tegas gitu, dengan penuh pengertian. Saklak teuing lah. Saklak lah gitu, cek saudara saklak gitu. Ya tapi kan jadi deg-degan sama orang-orang Pak. Mungkin yang di lemburnya gitu ya, bahagia-bahagia aja ya kedatangan sanak famili yang jauh gitu, ngaliung tanpa sadar ada kemungkinan terpapar atau menularkan gitu. Kan virus ini unik nih Kang Afun. Ngumpul terpapar, ngumpul hadir. Jadi mungkin virus ini tuh tidak boleh ngumpul kita itu. Iya Pak. Ngumpul hadir. Kata Pak Gubernur ini kan penyakit kerumunan. Oh, kerumunan betul, kata Pak Gubernur kerumunan. Ngumpul hadir gitu. Nah, apa koordinasi dengan Dinas Kesehatan di bidang itu nanti DPM Desa? Di tingkat desa ya? Yeah. Di tingkat desa ada puskesmas, ada bantu, ada puskesmas bantu juga desa sudah lagi-lagi kita bicara tentang desa. Tidak seindah apa yang kita bicarakan. Tapi tetap desa itu punya peran yang sangat besar karena kenal. Yeah. Jadi karena kenal banget paternalistis sehingga Kang Apun pulang di Bandung teh pasti apal. Yeah. Pasti apal, lebih peduli kan, Jadi lebih peduli, lebih saling mengingatkan tetangga, jangan dulu keluar. Tahu ada. Kan kita nggak tahu sampai kapan corona ini. Kita datang sesehat belum tentu. Kan kita nggak tahu. Ya sehingga semua saling mengingatkan antara mereka. Nah itu saya asa karunya gitu ya. Jauh-jauh datang mudik, datang ke lemburnya dikerem. Rek naon tuh? Ya sebetulnya mah ya? Betul. Dari aspek sosial mungkin tegaannya orang teh. Dari aspek sosial tegaan. Tapi kan dari aspek kesehatan daripada menjadi dampak negatif. Ya, pilih itu pilihan hidup. Kang Apun itu pilihan. Pilihan mau mana gitu. Ya kalau tahu saya hari ini punya virus positif ya pasti nggak akan pulang. Wah, ya pasti. Kan kita nggak tahu di mana. Misalnya saya pulang dari Bandung, saya orang Kuningan nih. Pulang ke Kuningan misalnya di Bandung saya sehat. Lapar di jalan, makan. Iya. Kan nggak tahu di mana saya terpaparnya. Kan gitu kira-kira. Kan kita nggak tahu. Ya sehingga ya ini mah bangun kesadaran aja. Bangun kesadaran masyarakat desa yang betul-betul hilangkan emosinya, redakan emosinya, hilangkan. Karena memang ini nggak nyaman. Iya pasti ini akan, iya Pak Wahyudin akan membentuk sebuah kebiasaan baru itu betul. Tuh. Jadi silaturahmi teh nanti mah cekap pamprok di layar. Di layar teknologi aja pakai teknologi gadget gitu ya. Gadget. Tapi kalau di kita mah mengapa menurut saya sih, mengapa mudik kekeh gitu pengen ada mudik karena yang dianggap silaturahmi oleh budaya kita adalah amprok Pak ya. Kalau udah sama aja, iya, mah ceurik, kaoyong, tapi nya akan lembur. Istilah kede gelak ya. Saya aslinya Pak orang Australia tapi nggak tahu ke Australia kita buka balik, kita buka dulu, kita buka kedua ongkos ya. Saya di Bandung. Nah itu Pak Wahyudin, kalau lihat yang paling berperan di desa untuk mengawasi, ya ini mah kita kan bicara masalah antisipasi kebocoran. Ya. Siapa yang paling berperan? Kepala desa, posko atau gitu? Gini, di desa itu ada relawan kan. Oh ada relawan COVID yang dibentuk tahun 2020. Itu yang nanti menjadi penghuni posko nanti. Ya itulah 8% dana desa itu untuk salah satunya untuk biar personal relawan. Ya siap. Jadi relawan tuh bisa Karang Taruna, gitu, tokoh pemuda, bahkan tokoh masyarakat, kiai dan sebagainya lah, gitu lah. Masuk juga Hansip, gitu, masuk juga itu. Gitu. Ada juga PLD, Patriot Desa juga ada dalamnya ada. Ya relawan sehingga mereka bergilir, bekerja dan bergilir itu untuk antisipasinya. Juga termasuk juga pergerakannya. Kan ada penyemprotan disinfektan di rumah isolasi kan seperti itu. Mereka yang bergerak tidak banyak memang honornya, tapi namanya juga relawan ya, bekerja dengan ikhlas dan cerdas. Tapi nanti kalah juga relawan teh nu tadi teh cek Pak Wahyudin anu ada kebijaksanaan, ada wawu ke kumaha tuh pernah di satu tempat sudut di desa saya tadi di Bandung padahal mudik ini kan dia nggak bisa dipulangkan. Iya, kalau sudah sampai ke desa sangat sulit. Ya. Kalau di perjalanan
kita lihat hari ini, kemarin juga sampai tengah malam kan ada juga yang demo gitu ya. Ya, tapi dah habis boleh buat. Justru kita harus lihat dari sisi Kanyaah, bukan dari sisi teganya, bukan, harus dari sisi positifnya. Kanyaah, kita semua pemerintah dari pusat sampai ke desa, nyaah pada warganya, masyarakatnya, maka dibatasi pergerakannya, bukan dilarang, dibatasi. Boleh-boleh saja kita pulang, boleh, tapi ada aturan mainnya. Mau apa dia pulang itu? Apa dia bawa sudah mulai PCR, sudah rapid antigen, atau halnya yang meyakinkan penduduk desa itu dengan kedatangan kami ke sana tidak akan tercemar. Ya itu. Bukan berarti ada kepastiannya. Makanya kan pembatasan, bukan pelarangan. Mudik juga sama Pak, bukan larangan mudik. Ada kok, tidak absolut kok. Enggak absolut, enggak. Itu masih relatif. Masih bisa mereka yang nengok orang sakit, orang nggak sakit atau apa gitu, masih dimungkinkan. Cuma pakai prokes yang ketat gitu aja kan. Dan kahayang saya mah gitu ya. Silakan beraktivitas seperti biasa, tapi protokol kesehatan diperketat. Itu ya. Iya, tapi susah saya umumkan kalau saya jadi usaha. Tapi kan ngumpul nyebar, kerumun nyebar. Kita nggak menjamin sih masalahnya. Nggak, Pak kuat-kuat imun. Baik nama kita. Pak kuat imun. Vaksinasi di desa sudah 100%. Cek Pak Gubernur mah, Pak kuat-kuat imun jeung iman kan gitu. Udah nggak ada lagi cuman imun dan iman. Dengan kondisi seperti ini. Imun adalah upaya kita menjaga. Iman adalah penyerahan diri ke Allahnya, bangapnya akan upaya beratus. Tos kenal ada sudah takdir. Gitu. Pak, kalau soal vaksinasi di desa gimana? Sudah mulai. Desa sudah mulai. Kemarin saya lihat orang-orang yang tua dulu Pak, yang lansia dulu, kita dimulai lansia desa. Sudah mulai ada apa namanya? Ada kegiatan untuk vaksin. Sudah mulai desa. Targetnya berapa lama Pak? Sampai kapan ya, bisa menyentuh desa selesai gitu? Saya lihat secara kasar. Lihat itu aja nanti kebijakannya seperti apa. Kan di desa ini masih baru mulai, sampai kapan untuk target. Kemarin kan para guru tuh yang dipersiapkan karena ada tatap muka bulan Juli. Kan lansia baru tahap 1 kalau nggak salah. Oh iya. Baru tahap 1 lansia, baru tahap 1. Pak Yudin, kalau posko kondisinya seperti apa setelah di beberapa bulan lalu dicanangkan dibentuk di tiap desa? Kita pantau, sekarang pun teman-teman DPM desa memantau ke sana. Kita pantau, aktivitasnya ada. Ada posko induk di desa. Oh, posko induk ada di desa. Posko induk, posko bantu di masing-masing RW. Oh. Ada. Jadi sampai ke bawah banget. Sampai ke bawah. Sebenarnya sampai ke bawah. Penjaga ke bawah. Tapi ya lagi-lagi itu gini, kampung. Lamun terkenal tak, karek, kita kira-kira. Di mana ya? Badai kasa lah gitu. Tapi lamun kenal banyak. Kumaha deui nya, susahnya di desa mah ada. Sorana gimana? Da kumaha nya. Komo lamun akang keluar teh tokoh gitu tah. Duh, ai kumpul. Kira-kira ayalah. Lain tokoh pokoknya saya mah tokroh. Kira-kira lamun akang di tokoh ya kan kadang-kadang naon itu kurang gitu. Orang masih pasti ada resistensi terus. Ada batas lah. Ada kagok yang diundangnya. Tapi bagus, sekarang kan pemerintah di tanggal 6 sudah mulai dicegat dari awal. Nah, kan dari sumbernya. Iya, sumbernya kan nggak tengah jalan peduli. Siapa lo kan gitu nggak peduli. Guys, pada sama dah. Susah tuh. Dibalik, lu siapa gitu. Dibalik. Punten aing ge urang dia. Mana sah gitu. Kamu udah kata udah leutik. Budak kamar di sore sih ya. Nah, kan kadang-kadang mana di sunatan teh uang malahun. Kadang-kadang seperti itu. Betul. Ya, itu budaya Pak ya. Mungkin ini juga menjadi pembelajaran bagi kita bahwa Covid mengajarkan kita pada budaya, pada naon kita aturannya sudah jelas seperti itu harusnya dituruti. Harusnya dituruti, tidak ada kata lain. Pokoknya oke lah. Saya pesan ke teman-teman di desa, masyarakat desa, ikuti. Dah pemerintah tanya kalau ya tante. Dalam bentuk jamaah cari cing atau antepkeun we. Karena nyaah sehingga saribuk ngurusin corona kan sibuk. Karena nyaah untuk jamaah.
Pak, selama ini koordinasi DPM Desa dengan instansi lain apa yang paling intens dengan OPD mana ya? Kita menghadapi masalah ini. Kita dengan Satpol PP juga. Iya. Dulu pernah satu kelompok satgas ya dengan Parbu atau LP. Sekarang kami Pak Kadisnya di ekonomi berarti dengan Indag, UKM membahas tentang pemulihan ekonomi di desa. Itu kita jalani. Kaitan dengan larangan mudik juga sama. Kami berkolaborasi mulai rapat Zoom meeting dengan teman-teman dari Disub, dari LPP. Karena Pak Ibu juga desa itu adalah hampir 70% penduduk Indonesia di masyarakat desa. Jadi lamun Idul Fitri teh sudah kawit abdi orok sampai kages 58 tahun nya pulang lebaran teh ngumpul. Ayeuna 2 tahun dieureunkeun kabayang teh Kang. Sok mah teteh. Tapi dah harus. Tidak boleh kata harus. Bukan hanya AKP ini mah. Karena sedang begini aja harus. Kalau sudah lepas itu mah ya kembali ke semula juga alhamdulillah kan gitu. Tapi kan ini mah kan dalam kondisi bencana alam seperti ini ya harus kita patuhi. Tapi kembali ke semula juga nanti kalau misalnya mudik sudah boleh, tetap akan menjadi kebiasaan baru. Sehingga nanti kamu manage pakai masker ya. Iya, jujur. Kebiasaan baru mencuci tangan itu bagus. Jujur saya cuci tangan iyalah, ya. Semua orang juga cuci tangan. Masker mah ada karek 2 tahun aja nanti masker oke kan. Kamu udah karek aya karena sieun sing aya Covid daripada kena maskeran we gitu. Enggap oke gitu. Sok aja anu heureuy Pak Wedin, itu cuci tangannya terus ari daharna iraha. Padahal bukan untuk makan. Pak, selama ini DPM Desa orang mengenalnya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan yang leungit Pak. Jadi disangkanya kota mah teu diurus. Iya. Padahal masyarakat yang diurus oleh DPM Desa. Nah, kalau perbandingan seperti itu sejauh mana perbedaan memberdayakan masyarakat desa dengan masyarakat perkotaan, Pak? Nah, gini. Kita kembali ke legasthenic aturan dulu ya. Kenapa DPM Desa berdiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa? Kalau kita bisa pemberdayaan itu termasuk kelurahan. Laras. Masyarakat yang ada kelurahan. Siapa yang diberdayakan? Kalau terkait dengan tugas pokok fungsi kami itu lembaga pemasyarakatan desa. Siapa lembaga itu? Posyandu, PKK, Karang Taruna, terus lembaga pemberdayaan masyarakat. Seperti itu yang kita berdayakan. Lembaga pemasyarakatan desa dan kelurahan. Kalau di desa, nah ini desa, cerita desa, kita lihat Undang-Undang 6 tentang otonomi desa, dan desa mah bukan hanya pemberdayaan masyarakat desa, plus lain-lainnya gubernur sebagai kepala wilayah ya harus membangun desa bersama-sama pemerintah pusat dan kabupaten kota terkait dengan itu, karena desa itu otonomi khusus masih Undang-Undang 6. Kalau kelurahan kan bagian dari pemerintah daerah. Kalau desa kan tersendiri. Oh ya, pilkades ada pilkades, ada kelurahan. Ada kelurahan. Itu yang membedakannya. Dan harus mempertahankan adat istiadat, asal usul harus dipertahankan. Tidak bisa lagi di desa itu murni dari pemerintah. Pemerintah stimulan. Yang paling wajib mah swadaya masyarakat. Kebersamaan gotong royong, cek bahasa lama gotong royong di WhatsApp, gotong royong gitu. Kerja bakti jadi bala Mas Pais lah. Yuk kita korve kerja bakti gitu. Itu yang ditonjolkan itu yang peran DPM Desa itu sekarang membangkitkan itu peran swadaya masyarakat. Membangkitkan peran keswadayaan masyarakat. Memberikan peran itu. Ini beberapa tahun terakhir mah kan nungguan we kumaha tiluhur gitu desa. Masyarakat ayeuna mah bisa berdaya sendiri. Harusnya begitu. Dananya ditransfer langsung ke desa. Cuman di level grassroots akibat publikasi media yang bagus ya, sehingga seolah-olah desa ini banyak duit. Iya sih Pak. Seolah-olah itu kan gini masyarakat. Sekarang kenapa sih udah ada uangnya tapi masih
masih butuh kerja bakti, masih butuh itu. Sebenarnya itu yang keliru. Desa itu butuh uangnya sekian, negara punya sekian, sisanya masyarakat, khas desa. Itu stimulan dana desa itu. Sehingga di desa itu ada pengkhususan, baik dari aspek pengadaannya, pekerjaannya juga ada like spesialis buat desa mah. Bisa dengan suatu kelola, bisa dengan kontraktual dengan pihak ketiga dengan pola PKTD. Jadi banyak diatur. Jadi sehingga desa itu masih pilih mana yang terbaik. Karena tadi ada aspek-aspek yang gotong royong tadi. Cuman bedanya harus terpisah. Mana jalan gotong royong, mana jalan dana publik dipisahkan supaya kalau diperiksa gampang. Ya. Gitu Kang. Jadi sekian kilometer nih dari dana desa, sekian ratus meter dari bantuan Kepala Gubernur, sekian ratus meter dari alokasi dana desa, sekian lagi swadaya. Jadi sehingga ada batasan. Kalau diperiksa nggak campur aduk, karena jangan jadi fitnah. Gitu. Jangan sampai jadi fitnah, jangan sampai jadi apa namanya, jadi image buruk lah buat desa. Hanya itu aja yang beda. Tapi tetap swadaya harus ada, karena mempertahankan adat istiadat asal usul. Dan itu sebentar, saya harus diingatkan kembali. DPM desa itu sejak tahun berapa Pak Kang? Dinas? Kalau dinas desa kan lahir dari semenjak ada desa. Cuman setelah itu berkembang menjadi dulu badan sekarang menjadi dinas. Dari 2017 mungkin. Dari situ aja, dari 2017 tidak ada lembaga DPM desa. Ada nggak ukurannya untuk melihat peningkatan partisipasi masyarakat desa itu sejauh mana meningkat? Partisipasi. Kan tadi kan disebutkan partisipasi kita di Musdes, Pak. Di Musdes. Ya. Partisipasi kita di musyawarah desa. Di musyawarah desa. Muncullah yang namanya Perdes APBDes. Hasil kerja bareng antara Badan Usaha Desa, hasil pilihan rakyatnya mewakilkan kepada BPD, maka mereka bersidang untuk menetapkan RPJM desa, menetapkan RKPDes desa, menetapkan APBDes. Hebat ya. Desa sebelumnya adalah miniatur pemerintahan. Iya, cuma bedanya gini Kang, bedanya. DPR RI, DPRD 31, DPRD 2 sampai kan sama jadi BPD. Untuk DPRD tingkat 3 henteu. Ku nama DPRD tingkat 3, tanggung nama kita. Yang ngerasa keren we anggota dewan. Sama fungsinya. Sama persis sama fungsinya, cuma skupnya letik di desa gitu. Fungsinya sama. Dia rapat paripurna, dia pansus. Ada pansus sama. Persis sama BPD itu. Keren BPD itu. Ada Perdes APBDes juga Pak. Itu kan ditetapkan bersama-sama dengan masyarakat. Hasil musyawarah desa, dari musyawarah dusun ke Musdes. Itu sama, persis sama. LKPJ desa juga ada disahkan oleh BPD. Sama. Kita Kades menyampaikan pertanggungjawaban tuh ke BPD sama. Sama dipansuskan. Kadang-kadang diinpiskan, kadang-kadang gitulah. Kesel mah, tapi alhamdulillah dengan pola LKPJ mah selama itu masih di jalurnya. Dulu waktu pertama ada LPJ, hanya LPJ saja, rame-rame BPD itu menggulingkan kepala desa. Sekarang udah LKPJ enggak lagi. Sudah aman lah, sudah kondusif sekarang, sudah LKPJ. Ya, tapi itu nanon Pak, kalau ada dinamika selama itu jalurnya memang betul dipakai. Iya. Ya. Tapi juga kan kadang-kadang juga. Tapi nggak ada bau. Begitu kan. Jadi bedanya kelurahan dengan desa. Kalau pemberdayaannya mah harus kan. Di tingkat kelurahan apalagi lebih konflik. Ini harus selalu diingatkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa itu beda dengan pemberdayaan masyarakat desa, bukan masyarakat desa aja tetapi seluruh masyarakat. Cuman biar gampang aja ngomongnya. Ya, DPM desa gitu biar. Dari kawan pada desa. Ini mah dan penting Pak gitu. Itu Pak, kembali ke musim masa mudik, masa lebaran lah. Kalau karena mudik sekarang sedang dilarang, mudah-mudahan ke depan diperbolehkan lagi. Sebetulnya total peran, kalau boleh dipresentasikan peran desa dan
taruhlah sampai kabupaten kota itu lebih berat mana bebannya Pak menangani para pembocor mudik ini? Kalau secara kasar tuh asa berat di desa ya nahan mudik atau berat di kabupaten kota atau provinsi? Beban. Sebenarnya gini lah, kalau bicara beban mah sama-sama sih ya. Sama aja. Karena kan gini, penduduk kota itu kan orang migran dari desa. Ya. Cari nafkah di kota. Kan gitu. Saat tidak pandemi di desa ada saja, tidak ada persoalan. Karena manusia semua menyebarkan di perkotaan. Sehingga sekarang dengan bencana ini, non alam ini, orang di kota pun riweuh pada melan. Ya kan? Nu aya-aya nu riweuh lah teu siga baheula lah saat pandemi. Sehingga orang balik ke desa. Tentunya juga kerepotan. Semua juga kerepotan. Karena semua mempertahankan landainya Covid kan. Semua mempertahankan. Presiden, gubernur, bupati, desa juga ingin landai. Kata siapa desa? Desa juga ingin landai. Dan di media ujung-ujung nerekel mah da reuwas juga saja tuh. Reuwas jeung sieun. Pak, mun hayang nerekel mah gampang iman bocoran aja buat Bapak ya. Tong dites, Pak. Betul, Pak. Itu bahasa orang Aral. Laun hayang tong dites. Itu bahasa orang Aral tuh. Saya geus pusing, duit eueuh ngetes mahal, mending tong dites. Kedengaran sageuring lagi pada hari ini termasuk. Jadi semua bebannya juga sama. Bebannya. Tapi kalau kita bersama-sama nih Pak, antara pemerintah desa, kabupaten kota, provinsi, pusat, kita sepakat dengan rakyatnya bahwa mudik kalaupun tidak dilarang tidak mudik, sepakat nih Pak ini. Nah sepakat, rakyat sepakat, ya sebenarnya nggak ada persoalan. Iya betul. Tapi karena belum sepakat ini, karena sehingga larangan mudik, kan begitu kan? Karena belum sepakat dengan rakyatnya, maka larangan mudik. Karena rakyatnya ingin mudik, kan nggak sepakat di situ, sehingga dilarang, sehingga muncul seolah-olah ternyaan gitu. Padahal, iya justru kita balik sekarang. Saya dari aspek pemerintah kita balik bicaranya. Justru karena nyakar rakyat lah, maka dilarang mudik. Nah, lamun eueunan anu ge piraku. Udah pemerintah dari dulu juga. Nyerek mudik. Dari dulu juga bahkan ada tuslah kan pemerintah mah. Sok penumpang biasa 50 bisa 100 kan. Eta kata tuslah sudah lama tidak ada. Leungit ke 20 kamari. Kopi 18 leungit tuslah. Kan negaranya kereta api ditambahkan gerbongna. Kan begitu. Karena supaya keangkut pulang ke desa. Olah yang mudik gratis. Berpuluh-puluh tahun itu berjalan. Ayeuna ya. Wayahna. 2 kali mudik wayahna. Doakeun we. Tahun 2022 mah mudik lancar. Mudik lancar lah. Gitu Kang. Pak di luar mudik Pak. Terakhir ini soal peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat sendiri ada 5.013. 5.312 desa. 5.312 desa. Masih ada nggak desa-desa yang katakanlah tertinggal, masih gadget jalannya? Kita tidak untuk masih ada. Tertinggal kita masih punya. Kita tahun lalu kita berkurang. Tertinggal aja. Sangat tertinggal, dulu masih ada. 2 tahun lalu masih ada, sekarang udah enggak lagi. Tertinggal 71 desa tertinggal, tapi insya Allah di tahun 2021 ini itu launching 2020 kemarin, insya Allah berkurang lagi setelah desa naik, yang tertinggalnya menjadi kurang jumlah desanya, naik ke desa berkembang, desa berkembang naik maju naik mandiri. Insya Allah dengan pola kolaborasi dan inovasi dia yang dikembangkan oleh Pak Gubernur itu janji politiknya ada kok dampak hasilnya. Hasil kerja bareng tentunya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah desa. Tidak ada kerja sendiri-sendiri. Itu hasil kerja bareng, hasil kolaborasi. Maka di Jabar secara bertahap pasti hilang desa tertinggalnya, hilang. Untuk urusan infrastruktur jalan, ya kita masih ada lah. Masih ada desa tertentu yang masih belum kita harapkan, masih ada. Ya karena ya memang kenyataannya seperti itu.
Medan juga beda. Ada masih ada, total selatan. Oh selatan ya? Selatan. Baru saya bertanyakan Selatan masih ada. Masih ada. Pertama kalau lihat penduduknya sedikit tapi jalan lingkungannya banyak. Ya, sehingga ya aksesnya masih terganggu kalau musim hujan gitu kan. Karena tanahnya kan labil kalau selatan. Agak labil. Jadi kita masih tidak untuk mata masih ada. Desa-desa yang jalannya belum layak. Sebagai upaya percepatan salah satu aja apa upaya percepatan peningkatan? Kita di desa kami dengan Pak Kadis mencari pola pendanaan pola pendanaan baru. Tidak lagi menggantungkan ke pemerintah. Kita mencari pendanaan lain. Bentuknya mau CSR, mau investasi, mau apa, itu mencari pendanaan lain sehingga paling tidak dalam era pandemi ini masih bisa menolong orang sedikit. Seperti halnya kita haus di tengah hari sedang musim saum. Kalau lihat es cendol kan sudah kenyang, kita sudah. Wah, tong dari es cendol Pak, ningali tulisannya nggak gibeng gitu. Tapi kan hausnya hilang. Dengan resapan itu, dengan bayangan itu. Baik itu. Selalu ada harapan. Selalu ada upaya. Pak Yudin, ini mah terakhir. Pesan-pesan Bapak yang ingin disampaikan ke aparat, terutama aparat desa, dan juga ditambah sekarang dengan posko-posko apa Pak, menghadapi antisipasi kebocoran larangan mudik. Oke, turun. Pesan saya dan harapan saya tentu ya. Pesan saya kepada pemerintah desa, perangkat desa dan kepala desa, dengan era seperti ini kita perlu waspada. Harus waspada. Dengan cara apa tadi? Aktifkan secara nyata posko COVID menangkal virus itu. Jadi ikutilah pemerintah, yakinlah dengan itu semua kita akan cepat terhindar. Yang kedua tentunya kepada teman-teman relawan di desa, bekerja dengan ikhlas. Apapun ini semualah kerja bareng kita. Agar ya bangsa kita, negara kita ini ya emang harus sehat. Harus sehat. Jadi emang ya gak ada seperti ini. Jadi teman-teman di desa ya semangat, terus semangat. Kalaupun mungkin terganggu membangun desanya dengan COVID ini, tapi ya tetap masih ada harapan hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Barangkali itu. Terima kasih. Hatur nuhun Pak Wahyudin, waktunya sudah bincang-bincang di teras desa DPM Desa Provinsi Jawa Barat, dan ya tentu saja kita juga berharap bahwa ini berdampak pada masyarakat desa terutama dan aparat desa, terutama dalam masa Lebaran, keusum Lebaran di 2021 atau 1442 Hijriah. Demikian saya Mang Apun, dan mudah-mudahan sekali lagi podcast kita kali ini bisa menggugah dan membuka wawasan kita terhadap kinerja dari DPM Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam